Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Rahmajrita Halim dengan NIM C0C019001 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil materi saya yang berjudul Konsep dan Pencatatan dari Kewajiban Jangka Pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, serta dividen. Langsung saja materinya. Akuntansi utang pajak PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. Pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. PPh 21 dikenakan kepada karyawan yang telah dipotong oleh perusahaan, tetapi belum disetorkan ke kas negara pada akhir bulan pemotongan. Akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Pajak atas bunga pinjaman yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dengan ketentuan PPh pasal 23 akan dipotong dengan tarif 15% dari jumlah brutonya. Namun, pembayaran pajak atas bunga pinjaman bank tidak dikenakan PPh pasal 23 karena termasuk penghasilan yang akan dibayarkan ataupun terutang kepada bank atas pengecualian PPh pasal 23. Bunga pinjaman adalah PPh atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri, di mana ketentuan ini memotong bunganya sebesar 15% atas PPh pasal 23 dan 20% atas PPh pasal 26 dari jumlah penghasilan brutonya. Akuntansi utang pajak PPh 23 atas sewa. Mulai Januari 2009, sewa kendaraan angkutan darat dan sewa harta lainnya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2%. Sementara itu, untuk tahun 2007 dan 2008, sewa kendaraan angkatan darat dengan presentasi neto sebesar 10% dari penghasilan bruto. Sewa harta lainnya dengan presentasi penghasilan neto sebesar 30% dari penghasilan bruto. Persewaan tanah atau bangunan dikecualikan dari PPh 23 karena telah dikenakan PPh pasal 23 ayat 2. Akuntansi utang pajak PPh 26 SPLN. PPh 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Namun, tidak semua pembayaran kepada wajib pajak luar negeri harus dipotong PPh 26 karena harus memperhatikan ada atau tidaknya perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan negara asing. Akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Yang pertama, utang dividen. Terutangnya dividen akan menimbulkan kewajiban pemotong PPh 23 sebesar 15% dari jumlah bruto apabila penerimaan dividen adalah wajib pajak dalam negeri dan BUT dan sebesar 20% atau sesuai dengan ketentuan taks royalti dari jumlah bruto apabila penerimaan dividen adalah wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia. Sementara itu, untuk wajib pajak dalam negeri, orang pribadi dikenakan potongan PPh pasal 17 ayat 2C sebesar 10%. Akan tetapi, dividen atau bagian lama yang diterima atau diperoleh oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari pernyataan modal pada beban usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Utang wesel. Utang wesel merupakan surat yang disertai dengan dokumen perjanjian utang wesel ini dapat muncul akibat utang usaha yang tidak pada jatuh tempo sehingga muncul perjanjian atau kesepakatan maupun dikeluarkan untuk mendapatkan pinjaman. Wesel harus selalu dicatat sebesar nominal dan apabila terdapat bunga atau diskonto harus dicatat terpisah. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari PPT saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau pengurangan dalam materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.